137. Maaf atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tradisi cerita bacaan awal dan literasi. Perkenalkan, nama saya Oni Nuriski, NIM 1. Nama saya Alvina Nurka, NIM 1. Firhayu, NIM 125. Nova Arianti, NIM 134. Wi Yuliana Erawati, NIM 147. Baik, tradisi cerita lisan akan dijelaskan oleh teman saya, Alvina Nur. Tradisi cerita lisan. Yang pertama yaitu pengertian tradisi cerita lisan. Yang kedua ada ciri-ciri tradisi cerita lisan. Yang ketiga ada jenis-jenis tradisi cerita lisan. Yang pertama yaitu pengertian tradisi cerita lisan. Tradisi lisan merupakan tradisi yang terkait dengan kebiasaan atau adat istiadat, menggunakan bahasa lisan dalam menyampaikan pengalaman sehari-hari dari seseorang kepada orang lain. Tradisi lisan merupakan pesan atau kesaksian yang disampaikan secara lisan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dua ciri-ciri tradisi cerita. 1. Penyebar secara lisan. 2. Anonim atau penciptanya tidak diketahui. 3. Menjadi milik bersama dari masyarakat atau kolektif tertentu. 4. Bersifat tradisional. 5. Hadir dalam versi-versi yang berbeda. 6. Tradisi lisan ada sejak manusia memiliki kemampuan berkomunikasi meskipun belum mengenal tulisan. Tiga jenis-jenis tradisi secara lisan. 1. Folklore. Folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-menurun. 2. Mitologi. Mitologi adalah ilmu tentang kesusastraan yang mengandung konsep tentang dongeng suci, kehidupan para dewa, dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. 3. Dongeng. Dongeng adalah sebuah kisah fantasi secara turun-menurun, namun yang cerita dalam dongeng bersumber dari peristiwa yang benar. 4. Petuah. Petuah adalah rumusan kalimat yang mempunyai arti khusus sebagai ajaran pesan moral ke generasi berikutnya. 5. Legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh empunya cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi atau berhubungan dengan suatu sejarah. 6. Cerita kepahlawanan. Cerita kepahlawanan adalah gambaran-gambaran atau cerita yang mengagumkan bagi suatu kelompok yang biasanya berpusat pada tokoh kelompok tersebut. 7. Yang kejadian ke tempat, misalnya asal-usul tempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelemahan tradisi secara lisan. 1. Dalam tradisi lisan, serangkaian fakta, imajinasi, dan fantasi bercampur baur. 2. Tradisi lisan memiliki banyak versi untuk suatu cerita yang sama dan sering terjadi pembiasan
dari kisah aslinya. Ketiga, di Indonesia jumlah tradisi lisan ini masih cukup banyak dan dipertahankan secara turun-menurun meskipun secara berangsur-angsur. Bacaan awal dan literasi. Pertama, pengertian hakikat sastra anak. Kedua, nilai sastra anak. Ketiga, genre sastra anak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nova Arianti. Pengertian hakikat sastra anak. Sastra anak adalah bacaan buku bacaan yang sengaja ditulis untuk dibaca anak-anak. Buku tersebut harus dengan minat dan dunia anak-anak, sesuai dengan tingkat perkembangan emosional dan intelektual anak, sehingga memuaskan mereka. Yang kedua, nilai sastra anak. Nilai personal terbagi menjadi 4. Yang pertama, perkembangan personal, perkembangan intelektual, perkembangan imajinasi, perkembangan rasa sosial. Yang kedua, nilai pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama, eksplorasi dan penemuan. Yang kedua, perkembangan bahasa. Yang ketiga, perkembangan nilai keindahan. Yang keempat, penanaman wawasan mutlak. Yang kelima, penanaman kebiasaan membaca. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dwi Yuliana Sari. Yang terakhir, genre sastra anak. Yang pertama, realisme. Cerita ini mengisahkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Untuk menjadi sastra anak realisme historis, harus dikemas dengan penuturan dan bahasa yang sederhana. Lazimnya dilengkapi dengan gambar-gambar. Yang kedua, ada fiksi. Cerita ini biasanya dikemas dalam suatu waktu, lampau, kini, ataupun mendatang, dan menyajikan teror dalam setiap bagian. Yang ketiga, non-fiksi. Cerita ini memberi informasi, fakta, konsep, dan lain-lain yang mampu menstimulasi keingintahuan anak. Yang keempat, ada puisi. Cerita yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Yang kelima, fantasi. Cerita ini khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Yang keenam, sastra tradisional. Fabel, cerita binatang yang dimaksudkan sebagai personifikasi karakter. Dongeng rakyat, cerita tentang para dewa dan mitos yang berkembang di masyarakat yang berbentuk tradisional. Mitos, cerita masa lampau yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia. Legenda, cerita tradisional yang berkaitan dengan kebenaran sejarah. Epos, cerita panjang yang berbentuk syair dengan pengarang yang tidak pernah diketahui. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang dipertanyakan, bisa langsung chat di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.